Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, NIM D400200110 dari kelas D, Praktikum Fisika Listrik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah kapasitor atau lebih. Kemudian di sini ada rangkaian kapasitor paralel, itu yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Seperti halnya dengan rangkaian paralel. Rangkaian seri ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja perhitungan rangkaian seri untuk kapasitor ini lebih rumit dan sulit dibandingkan dengan rangkaian paralel kapasitor. Nah, nilai kapasitansi kapasitor itu akan bertambah dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor, sedangkan nilai kapasitansinya akan berkurang jika menggunakan rangkaian seri kapasitor. Hal ini sangat berbeda dengan rangkaian seri dan paralel untuk resistor atau hambatan. Pada kondisi tertentu, rangkaian gabungan antara paralel dan seri dapat digunakan untuk menemukan nilai kapasitansi yang diperlukan. Kita juga dapat menggunakan multimeter untuk mengukur dan memastikan nilai kapasitansi dari rangkaian seri atau paralel kapasitor sesuai dengan kapasitansi yang kita inginkan. Kemudian di sini ada rangkaian kapasitor seri. Itu yang bagian atas merupakan bentuk hardware-nya jika disusun secara seri. Kemudian di bawahnya merupakan bentuk dalam simulasi software misalnya gitu. Nah, rangkaian kapasitor secara seri ini mengakibatkan nilai kapasitansi total semakin kecil seperti yang kita bahas sebelumnya. Di bawah ini contoh kapasitor yang dirangkai secara seri. Lah, rumusnya itu 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah 1/C4. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Untuk keterangan itu, C itu kapasitansi kapasitor, Q itu muatan, dan V adalah tegangan. Kemudian ini adalah rangkaian kapasitor paralel. Itu merupakan susunan atau rangkaian dari kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, rumusnya itu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4. Kemudian Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Untuk keterangan seperti tadi, C itu kapasitansi kapasitor, Q itu muatan, dan V adalah tegangan. Kemudian ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari, contohnya awan bekerja dengan cara yang sama dengan kapasitor, yakni mampu mengumpulkan muatan positif dan negatif. Selain itu, beberapa alat elektronik yang memanfaatkan kapasitor antara lain power supply, amplifier, lampu neon, radio, dan flash kamera. Dan ini adalah contoh soal dari rangkaian kapasitor. Seorang perancang rangkaian elektronik ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Salah satu nilai kapasitansi yang diperlukan adalah 2500 picofarad. Tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukan di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkan. Nah, untuk penyelesaiannya itu, beberapa kombinasi yang dapat digunakan antara lain satu buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, satu buah kapasitor dengan nilai 1500 picofarad. Untuk C total sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 2500 picofarad, atau satu buah kapasitor dengan nilai 1000 picofarad, dua buah kapasitor dengan nilai 750 picofarad. Nanti dijumlah nilainya akan sama, yaitu 2500 picofarad. Contoh soal berikutnya yaitu seorang engineer ingin membuat jig tester dengan salah satu nilai kapasitansi kapasitor yang paling cocok untuk rangkaiannya adalah 500 picofarad. Tetapi nilai 500 picofarad tidak dapat di pasaran. Nah,
Ini cara merangkainya itu secara seri. Itu penyelesaiannya itu 2 buah kapasitor dengan nilai 1000 pikofarad. Itu kita bisa mengerjakannya secara seri, kemudian ditemukan itu nilainya 500 pikofarad. Untuk soal selanjutnya yaitu 2 kapasitor identik dirangkai seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada kapasitor itu sebesar watt. Untuk penyelesaiannya yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor 1 adalah setengah kali Q1 kuadrat per C1. Atau kita dapat menemukan rumus Q kuadrat sama dengan 2 kali W dikali C. Kemudian maka Q total itu sama dengan 2 W kali C, atau sama dengan akar dari 2 kali W kali C. Kemudian contoh soal nomor 4 yaitu terdapat 2 buah kapasitor yang masing-masing bernilai 6 mikrofarad, kemudian disusun seri dengan beda potensial 100 volt. Maka berapakah energi yang tersimpan dalam sistem tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu kita cari terlebih dahulu kapasitas pengganti untuk rangkaian seri, yaitu 6 per 2 sama dengan 3 mikrofarad sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Lah, energi yang tersimpan yaitu rumusnya setengah kali C seri V kali 2. Kemudian kita dapat menemukan nilainya yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Kemudian soal terakhir yaitu di situ terdapat sebuah gambar rangkaian ya. Terdapat 3 kapasitor identik yang mempunyai kapasitansi 3 mikrofarad. Kemudian masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Pada suatu rangkaian seperti di atas, berapakah beda potensial antara titik Y dan Z? Untuk penyelesaiannya yaitu untuk bentuk kombinasi kapasitansi ekuivalen merupakan nilai gabungan antara beberapa kapasitor yang disusun seri atau paralel atau biasa kita kenal dengan total kapasitansi. Langkah utama mengerjakan soal di atas yakni tentukan kapasitansi ekuivalen atau total kapasitansinya dahulu. Muatan pada masing-masing keping kapasitor ekuivalen pada soal di atas adalah kita cari secara paralel dulu, itu ada C paralel sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 6 mikrofarad. Kemudian kita mencari dengan seri, itu kita dapatkan 2 mikrofarad. Nah, untuk C total sama dengan Q per V. Itu kita dapatkan nilai Q-nya yaitu 24 mikrocoulomb. Ini merupakan besar muatan pada masing-masing keping semula. Beda potensialnya yaitu V3 kita dapat mencarinya dengan Q dibagi C3 yaitu kita dapatkan 8 volt. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkaian kapasitor ini adalah salah satu komponen elektronika yang sangat dibutuhkan adalah kapasitor. Fungsi dari kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Kapasitor yang banyak digunakan sekarang merupakan perkembangan dari kapasitor primitif yang kemudian menjadi cikal bakal kapasitor yang ada sekarang. Lah, ini merupakan daftar pustaka. Materi-materi yang saya dapatkan itu saya ambil dari sini, dari jurnal maupun dari website yang sudah saya lampirkan. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai rangkaian kapasitor. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.